Mau dibakar atau dipanggang, memasak daging dengan memanggang, pengolahan dengan cara ini dipercaya lebih sehat. Daging yang tidak bersentuhan langsung dengan api membebaskan daging dari risiko daging terpapar karsinogen yang berasal dari hasil pembakaran. Di segmen kali ini, Dr. Putri Sakti, spesialis gizi klinik, akan memberikan tips dan trik bagaimana cara mengolah daging yang benar agar Anda terhindar dari gangguan kesehatan. Kali ini kita akan membahas seluk-beluk tentang daging yang ada dan akan kita olah. Sebenarnya bagaimana sih tips mengolah daging yang sehat dan tips memilih daging yang tepat untuk kita konsumsi? Yang pertama, kita untuk memilih daging, tentunya kita melihat dari daging tersebut. Kita cium aromanya sebaiknya tidak anyir, ya. Kemudian yang kedua, pemirsa sebaiknya memperhatikan warnanya yaitu merah segar. Jadi semakin warnanya pucat, maka perlu kita pertanyakan apakah daging tersebut segar atau tidak. Selanjutnya, kita juga melihat dari segi kekenyalannya. Sebaiknya kalau memang segar, daging itu akan kenyal dan kembali lagi teksturnya setelah kita tekan. Dan kalau kita ingin kesehatan yang lebih baik lagi, pilih daerah daging yang lean, yaitu yang kurang daerah garis-garis putihnya yang menunjukkan tingginya kadar lemak dalam daging tersebut. Ketika kita mengolah daging dengan cara digoreng, maka beberapa hal ternyata dapat mengganggu kesehatan kita. Tingginya kadar lemak di dalam daging ternyata ditambahkan dari minyak yang dibuat untuk menggoreng, sehingga kadarnya sangat tinggi, sehingga meningkatkan kalori kita. Selain itu, menggoreng ternyata juga dapat menurunkan kadar vitamin dan mineral di dalamnya, sehingga tentunya tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, pilihan lain yang lebih bisa kita pakai untuk mengolah daging adalah dipanggang atau dibakar. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan lagi agar pengolahannya tersebut tetap bisa baik untuk kesehatan. Nah, kali ini kalau kita mau ngebahas tentang gimana sih pengolahan yang paling benar untuk pemanggangannya, kita bisa tanya langsung nih sama Chef Lintang. Chef Lintang, boleh dijelasin nggak nih sama pemirsa di rumah, sebenarnya gimana sih cara pemanggangan, proses yang paling tepat dan paling bagus untuk kesehatan pemirsa di rumah nih? Jadi proses pemanggangan yang paling bagus dan paling sehat itu adalah kita menggunakan grill yang memang sudah standar ya. Artinya yang bersih, ya higienis gitu ya. Kita nggak bisa yang sembarangan, yang mungkin karatan atau bagaimana gitu ya. Jadi kita pilih yang berbahan dasar stainless di sini. Dan untuk mendapatkan hasil yang terbaik itu ada tingkat kematangannya. Jadi tergantung dari keinginan pemirsa, seperti itu. Nah, kalau ngomongin tentang tingkat kematangan, kita perlu tanya lagi nih sama Chef Lintang. Sebenarnya gimana sih Chef cara mengatur tingkat kematangan biar lebih sehat nih? Jadi pemirsa di rumah bisa tahu. Oke, baik. Jadi yang paling baik itu medium, medium well, juga well done. Tapi baiknya kita hindari tingkat kematangan well done, karena tingkat kematangan well done itu tingkat tendernessnya sudah menurun, dry, kering, jadi kualitasnya sudah kurang bagus. Jadi yang paling baik adalah yang medium dan medium well. Sayangnya banyak orang salah kaprah, medium dan medium well itu dibilang mentah dan masih belum matang. Tapi faktanya medium dan medium well itu udah di atas 140 Fahrenheit, di mana semua bakteri dan kuman itu udah mati. Jadi bisa dibilang itu sudah matang, seperti itu. Nah, kalau ngomongin tadi dibahas oleh Chef Lintang tentang tingkat kematangannya memang benar. Kalau well done itu bukan berarti yang paling baik, karena semakin terkena paparan panas yang terlalu tinggi ya Chef, maka proteinnya juga sudah terganggu, kadar lemaknya juga terganggu, kemudian vitamin dan mineralnya juga terganggu. Nah, yuk sekarang kita mulai perhatiin gimana Chef Lintang mengolah daging menjadi steak yang lebih tepat dan sehat lagi ya. Pertama kita seasoning dengan salt pepper yang udah kita siapkan, gitu. Semua sisi, nah, karena ini biar merata, karena ini juga akan tenderloin ya. Dimana tenderloin itu adalah steak yang tidak mengandung lemak. Jadi sudah tidak ada lemaknya, beda dengan sirloin ataupun ribeye gitu ya. Dengan temperatur dan api yang cukup, lalu bisa kita grill langsung di sini. Seperti itu. Kalau untuk suhunya biasanya rentang berapa tuh Chef? Kalau untuk grillnya itu sekitar 180 sampai 240 Celcius gitu kan. Jadi untuk menghasilkan flavor dan aroma yang baik. Nah, dari sini aja kita udah bisa mencium ya aromanya yang bagus seperti itu. Metode memasak steak ini kan yang saya tahu tuh ada dua, direct flame itu yang dengan api langsung, yang dengan lava rock ya, juga dengan flat griddle, artinya dengan plat besi yang rata tapi berbentuk grill.
mana sih yang lebih baik dan lebih sehat, Dok? Kalau boleh tahu? Ya, terima kasih Chef Lintang. Jadi memang benar nih yang tadi ditanyakan oleh Chef Lintang. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan, ada daging yang dipanggang dan ada yang dibakar. Kalau tadi yang dikatakan oleh Chef Lintang, daging yang diberi alas sebelum terkena api langsung, dia adalah daging yang dipanggang. Contohnya steak ini ya, Chef ya. Daging yang langsung terpapar dengan api akan menghasilkan zat-zat yang bersifat karsinogenik. Karsinogenik adalah zat yang bisa memicu terjadinya kanker di tubuh kita karena dia bisa menyebabkan gangguan mutasi genetik di DNA kita. Oh iya, Dok, saya mau bertanya ya. Yang saya dengar kalau makan steak dibarengin dengan makan ketimun, itu mitosnya tidak baik buat kesehatan. Benar nggak sih, Dok? Oke, kalau ngomongin timun atau sayur-sayuran yang lain ya, karena kan biasanya kalau menyajikan daging panggang itu biasanya dia ada side dish-nya seperti salad atau buah yang lain. Itu bisa membantu menyehatkan tubuh kita. Kenapa? Karena biasanya di sayur-mayur terutama yang bervariasi ya, dia akan tinggi dengan antioksidan. Sehingga paparan dari api yang tadinya tinggi dengan radikal bebas bisa ditekan dengan konsumsi sayur-mayur yang menyertai sajian dari daging panggang ini. Nah, makanan steak aku sudah datang nih. Nah, kalau kita lihat ya, steak di sini dipanggang. Nah, tadi udah sempat dibahas bedanya dengan dibakar itu seperti apa. Kalau yang dipanggang kita bisa lihat karena tidak langsung terpapar dengan panasnya api, jadi lebih meminimalisir terjadinya tumpukan-tumpukan kehitaman. Nah, tumpukan kehitaman ini biasanya muncul dari tetesan lemak dan juga jus dari daging yang kemudian terkena dari pembakaran, sehingga pH itu ternyata buruk untuk kesehatan kita, yaitu bisa menyebabkan salah satunya kanker. Nah, kalau kita mau mengonsumsi daging steak, sebaiknya kita perhatikan tingkat kematangannya ya. Seperti daging ini kita bisa lihat kalau daging steak ini sudah matang, sudah tidak ada darahnya, dan jangan khawatir kalau memang kelihatan warna merah muda seperti ini menunjukkan adanya warna jus dari daging ini. Dan yang perlu kita perhatikan adalah hindari sebanyak mungkin daerah-daerah yang hitam dari akibat paparan panggangan. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari daging panggang, yaitu tidak terpapar langsung dari api panas sehingga tidak ada daerah-daerah yang hitam. Beberapa tips yang bisa kita lakukan apabila kita ingin mengolah daging panggang adalah yang pertama, kita pilih daging yang fresh tentunya ya. Kemudian pilih daging yang rendah lemaknya, sehingga biasanya kita lihat dagingnya benar-benar banyak yang merah dibanding putih-putihnya. Selain itu, sebelum dilakukan pengolahan, utamakan untuk diberikan lumuran sajian marinasi sebelumnya, yaitu sekitar 30 menit sampai 1 jam sebelum makanan tersebut diolah. Tujuannya adalah selain bisa mengimbangi antioksidan pada makanan tersebut, kita juga bisa mengurangi paparan secara langsung dari api terhadap daging tersebut. Kita juga harus menjaga kebersihan dari alat panggangnya, karena biasanya dalam alat panggang juga banyak bekas-bekas kehitaman, kerak-kerak kehitaman yang tinggi dengan kandungan karsinogenik. Sehingga apabila kita ingin mengonsumsi daging panggang dengan lebih sehat, tentunya hal-hal tadi perlu diperhatikan secara menyeluruh, sehingga selain kita dapat memenuhi kebutuhan kita juga bisa terhindar dari berbagai penyakit yang menyertainya. Nah, apabila kita mengonsumsi daging merah, kita juga perlu mengingat porsi yang perlu kita konsumsi, jangan sampai terlalu berlebihan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang berlebihan juga tidak baik untuk kesehatan kita. Apalagi jika daging tersebut paparan terhadap panggangannya terlalu lama.